Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bungkus. Semoga sahabat semua sehat selalu dan tetap semangat. Bapak Ibu, sekarang sudah memahami bagaimana membuat dokumen pembelajaran berbasis HTML menggunakan iSpring dan PowerPoint. Dan dokumen tersebut sudah bisa dijalankan di lokal komputer atau lokal handphone. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana dokumen HTML ini dapat diakses oleh siswa secara daring? Nah, dari situ muncullah problem berupa kebutuhan server dan bagaimana caranya membangunnya. Untuk itu, saya akan kenalkan bagaimana membangun web server dan bagaimana memanfaatkan Google Drive menjadi web server. Oke, langkahnya cukup sederhana. Ikuti tahapan berikut ini. Baik, kita akan memulai dengan yang termudah, yaitu menggunakan Google Drive sebagai web server. Langkahnya, siapkan dokumen produk dari iSpring, kemudian di-upload ke Google Drive. Selanjutnya, kita buatkan alamat Google Drive untuk web page kita dengan bantuan Drive to Web. Oke. Langkah pertama, kita siapkan dokumen yang akan kita upload, satu folder latihan yang berisi dokumen hasil publish dari iSpring, index, ISM player, dan file-file lainnya. Berikutnya buka Google Drive. Setelah masuk, buat sebuah folder. Saya buatkan folder web drive. Bapak Ibu boleh dengan nama yang lain. Kemudian upload dokumen web kita masuk ke web drive. Oke. Selanjutnya kita upload dokumen kita. Satu direktori ya, ingat. Sudah selesai? Kita buka. Selanjutnya, share folder latihan soal untuk publik. Kopikan alamatnya. Langkah berikutnya, masuk ke halaman drv.tw. Host on Google Drive ini berfungsi untuk memulai pembuatan alamat web page dokumen kita. Tentukan akun Google kita, tampak laman admin panel. Di sini muncul kumpulan alamat folder kita yang ada di Google Drive yang memungkinkan dibuat menjadi web page. Oke, kita pilih web drive latihan soal. Setelah dipilih, kita tunggu. Sistem sedang membuatkan alamat baru untuk web page baru kita. Pembuatan alamat web server untuk dokumen latihan soal sudah terbentuk. Alamatnya seperti yang terlihat ini. Berikutnya, kirimkan alamat ini ke peserta sebagai alamat pembelajaran Bapak Ibu. Anggap saja alamatnya sudah diberikan ke siswa menggunakan WhatsApp. Nah, sekarang giliran siswa mengikuti latihan online dengan alamat tadi. Terbukti kan? Dokumen pembelajaran iSpring tadi yang sudah di-upload di Google Drive sudah bisa diakses menggunakan komputer kita. Nah, sekarang kita coba ya mengaksesnya pakai handphone. Bisa tidak? Syaratnya di handphone sudah terinstall iSpring Play. Silahkan unduh dulu dari Play Store. Oke, berikutnya kita akan coba menggunakan handphone. Tampilan monitor ini adalah emulator handphone saya yang diakses menggunakan TeamViewer. Alamatnya sudah dikirim, kita jalankan. Oke, saat dijalankan, alamat ini langsung dibuka oleh iSpring Player. Kalau tadi background di web browser PC normal berwarna biru, untuk di iSpring Player ini warna birunya hilang backgroundnya.
Oke. Kita isi pertanyaan pertama. Jawabannya betul. Untuk pertanyaan kedua, mencocokkan. Submit. Juga betul. Jawaban ketiga, kuda memakan rumput. Penguin memakan ikan. Tawon atau lebah memakan bunga. Dan terakhir, harimau memakan daging. Submit. Saat ini disubmit, maka jawaban akan terkirim ke email saya selaku guru. Oke, sekarang kita cek emailnya. Oke, berikutnya kita cek kiriman jawaban siswa ke alamat emailnya guru. Masuk, dikirimkan ke alamat guru, dan di sini terlihat jam 18.49 yang barusan kita buat. Statusnya pas, lulus. Seluruh jawaban yang diberikan semuanya benar. Jawaban dan kunci jawaban terlihat. Kesimpulannya Bapak Ibu, bahwa penggunaan server Google Drive ini dapat diandalkan untuk dijadikan tempat penyimpanan dokumen pembelajaran yang berbasiskan hipermedia iSpring. Dan jawaban bisa dikirim ke email guru. Baik, sekarang saya akan kenalkan bagaimana membangun web server pembelajaran sekolah kita. Nah, untuk kebutuhan latihan, kita akan install di laptop sendiri. Ada dua langkah sederhana. Pertama, install web server. Kita akan praktekkan memanfaatkan XAMPP. Dan kedua, simpan dokumen pembelajaran di folder http-doc. Nantinya, web server yang sudah diinstal ini bisa diimplementasikan sebagai server pembelajaran yang dapat diakses menggunakan jaringan internet ataupun intranet. Kalau internet, pastinya dapat diakses dari mana saja. Tapi, syaratnya harus menyiapkan biaya untuk hosting server dan domain server kita. Nah, seandainya kondisinya untuk kalangan terbatas, semisal diakses di lingkungan internal sekolah saja, maka inilah yang kita sebut intranet, yang tentunya tidak memakan biaya yang besar. Baik, kita langsung saja menuju TKP. Pertama, pastikan sudah memiliki installer web server XAMPP. File ini dapat diunduh secara gratis di internet. Dengan menginstal XAMPP ini, nantinya Bapak Ibu memiliki paket HTTP server, kemudian database server, dan PHP interpreter. Double klik untuk memulai instalasi. Next. Oke, kita install semuanya. Instalasi akan diarahkan menuju folder C XAMPP. Di sini ada logo WordPress, Moodle, Joomla. Artinya, dengan menginstal XAMPP, ke depan server kita bisa dijadikan sebagai LMS, memanfaatkan Moodle. Ada warning dari Windows Defender, izinkan saja. Intinya ini hanya membuka port 80 untuk HTTPD. Proses instalasi sudah selesai. Ada control panel untuk mengatur aplikasi apa saja yang akan kita jalankan. Apache, ini HTTP server. MySQL, ini adalah database server. FileZilla adalah FTP server. Kita boleh menjalankan Apache. Seandainya Bapak Ibu nanti akan mengelola data siswa, jalankan MySQL-nya. Hello. Juga FileZilla ini difungsikan untuk FTP server. Laptop ini akan digunakan untuk pengiriman file, baik untuk tugas atau membaca tugas. Boleh saja kita install FTP server. Sama ini kita izinkan. Cukup 3
modul ini kita jalankan. Untuk mengetahui HTTP server sudah aktif atau belum, bisa dilihat di kontrol panel XAMPP. Di sini ada ikonnya di bawah. Oke. Nampak di sini Apache belum aktif. Kalau sudah aktif, maka berwarna hijau. Dokumen belum ditemukan karena server belum aktif. Server kita jalankan. Maka kalau kita panggil localhost, maka dokumen web sudah nampak di sini. Tadi untuk menjalankan browser di komputer sendiri, maka menggunakan alamat localhost latihan soal. Nah, bagaimana kalau mau dijalankan dari komputer lain? Maka kita perlu tahu alamat IP-nya berapa komputer kita ini. Nah, informasinya bisa kita ketahui dengan memasukkan perintah DDoS command. Ketikan perintah ipconfig. Maka alamat IP address kita adalah 192.168.1.8. IP inilah yang diberikan pada siswa yang lain. Coba kita ketikkan. Oke, berhasil. Kita akan ganti tampilan awal web ini menjadi informasi tentang web sekolah kita. Kita akan membuatkan file index.html. Cukup dengan menggunakan Microsoft Word saja. Dokumen bawaan XAMPP yang ada di folder htdoc boleh kita hapus. Kita sisakan latihan soal. Masuk ke Microsoft Word. Oke, tampilan awalnya seperti ini. Web sekolah kita. Kemudian jika siswa menekan tombol latihan soal, kita arahkan pada laman latihan soal. Klik kanan pada bagian ini. Link. Carikan dokumen webpage kita. Selesai. Kita simpan. Lokasi dokumen htdoc ada di XAMPP. htdoc. Ingat, nama filenya harus index dengan extension webpage. Simpan. Sekarang htdoc sudah berisi folder index. Kita tes. File index.html yang sudah dibuat di Microsoft Word sekarang sudah tampil sebagai halaman muka web server kita. Kalau ini ditekan, maka akan mengarah pada halaman dokumen. File tidak ditemukan, berarti linknya masih perlu diperbaiki. Oke, kita perbaiki. Edit hyperlink. Lokasi latihan kita pilih. Simpan. Kita jalankan. Maka akan menuju pada halaman webpage yang sudah kita buat. Oke. Nah, Bapak Ibu, alamat inilah yang nanti diberikan pada siswa. Oke, sekarang akan kita peragakan bagaimana siswa gunakan handphone. Sekarang web server sekolah akan diakses menggunakan handphone. Saya gunakan emulator TeamViewer untuk menampilkan layar handphone saya. Alamatnya 192.168.1.8. Masuk. Di situ sudah muncul. Oke, dokumen awal sudah menuju pada Sekolah SD Negeri 3 Jatihandap, Kota Bandung. Di sini
Terlihat, kita klik latihan soal menuju pada iSpring Player. Kita jalankan dokumen latihan soal kita. Jawaban yang betulnya disertakan. Benar jawabanmu? Ya. Latihan soal selesai dan jawaban sudah dikirim ke email. Oke, sahabat semua. Kita sudah membuat web server sekolah di laptop kita. Bagi sahabat yang belum mempelajari bagaimana membuat dokumen web dengan iSpring dan PowerPoint, silakan simak tayangannya di channel Kusdiantoro Wijaya. Saya berharap tutorial ini dapat membantu sahabat untuk bisa memahami instalasi server. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk kemajuan pendidikan Indonesia.